dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Pasti adik-adik sudah siap untuk ibadah dengan keadaan rapi, wangi, dan udah menyiapkan Alkitab juga kan? Sebelum kita mulai ibadah kita mau angkat pujian. Adik-adik semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri ya. Hari ini harinya Tuhan. Kita mau nyanyi Mampirlah dengan Doaku. Adik-adik semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau menuju doa pembuka ya Kak ya. Iya kan? Diri
mari kita berdoa, tundukkan kepala, tutup matanya. Allah Maha Besar Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur kepadamu karena Engkau memberkati kami pada pagi hari ini. Kamu mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati acara kami satu hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita lanjut nyanyi Yesus di dalam rumahku. Tahu semua lagunya ya? Yuk bangkit berdiri semuanya. Ayat hafalannya kita baca bareng-bareng ya, kita Kak? baca bareng-bareng Ya, Kak? Filipi 4 ayat 6. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi ya adik-adik harus semangat. Semangat, Kak. Semangat ya adik-adik. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Iya ya Kak ya. Di rumah adik-adik ayat hafalannya dihafalin ya. Jangan lupa. Adik-adik kita mau lanjut Nyanyi. Nyanyi ya Kak ya. Nyanyi Baca apa? kitab suci. Baca kitab suci ya Kak. Pakai gerakannya ya Kak ya. Jangan lupa. Semangat ya adik-adik. Semangat ya adik-adik yang di rumah. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik kita nyanyi satu kali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat hari Minggu semua untuk anak-anak sekolah minggu terkhusus HKBP Bandung Barat dimanapun berada. Hari ini mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Bapa yang baik, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus,
Biarlah hari ini Tuhan, di mana kami boleh beribadah di tempat kami masing-masing, Engkau yang selalu menyiapkan hati pikiran kami, Engkau yang membantu kami di dalam mendengarkan firman Tuhan, agar kami boleh mengerti dan kami Tuhan boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari kita buka firman Tuhan. Inang yakin kita semua pasti sudah siap ya Alkitab. Kita buka firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 11. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Nah, walaupun kita jauh, kita baca sama-sama ya. Kalian baca di rumah, Inang baca di sini ya. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu. Maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menjabarkan firman Tuhan, mari kita saksikan kisah Raja Hizkia dan di mana di situ ada Nabi Yesaya, ya. Mari kita saksikan kisah Raja Hizkia. Pada hari itu, seorang raja bernama Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan lagi sembuh. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan.
Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umat-Mu. Beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud, hambaku. Lalu Yesaya menyampaikan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Raja Hizkia. Dan Yesaya mengambil sebuah kue ara dan ditaruh pada bara itu untuk menyembuhkan Raja Hizkia. Lalu sembuhlah Raja Hizkia. Maka sembuhlah Raja Hizkia dan bersyukur kepada Tuhan sebab telah didengarkan doanya oleh Tuhan. Nah, adik-adik terkasih, tadi sudah menyaksikan kisah Raja Hizkia, ya kan? Dimana Raja Hizkia itu sakit parah dan sampai mau mati. Tapi waktu dia mendengar itu dari Nabi Yesaya, apa yang dilakukan? Dia langsung berdoa. Dan doa Raja Hizkia didengar oleh Tuhan. Akhirnya Raja Hizkia sembuh dan Tuhan kasih umur yang panjang 15 tahun. Oleh karena itu, untuk kita semua, untuk anak-anak terkasih yang mau diingatkan dari firman Tuhan, yang pertama, tetaplah rajin berdoa, ya. Yang kedua adalah selalu mendengarkan firman Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, ya. Dan yang ketiga, jangan lupa ya menurut kepada orang tua. Ya. Walaupun sekarang kita tidak bisa langsung ketemu karena masih ada virus corona, tidak apa-apa. Anak-anak Tuhan harus tetap semangat memuji Tuhan, dan kita yakin dan percaya kita selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu diberi kesehatan. Amin ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya semua, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami untuk kami Tuhan selalu berseru, berserah di dalam setiap doa kami. Tuhan yang baik, biarlah Tuhan Engkau juga yang memberikan kami semua kesehatan, panjang umur, sukacita. Begitu juga Tuhan di dalam masa anak-anak kami, agar kami Tuhan boleh menjadi anak penurut, anak yang berbakti, yang selalu Tuhan menurut kepada orang tua, guru. Dan kami juga berdoa Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk mama bapak kami atau orang tua kami, semua yang kami sayangi Tuhan, Engkau berikan juga panjang umur dan kesehatan. Begitu juga semua Tuhan keluarga terkasih. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini, Engkau yang menyempurnakan. Ampunkan segala dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu, layak menerima berkat yang Engkau limpahkan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Adik-adik di rumah, kita mau mengakhiri ibadah kita
Dan sekarang adik-adik mempersiapkan persembahan kita. Dan sekarang kita sama-sama menyanyikan lagu persembahan Yesus Kekasih Jiwaku. Mari kita bersatu di dalam doa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nyalah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Adik-adik, kakak punya beberapa pengumuman buat adik-adik semuanya ya. Yang pertama, untuk minggu depan, seluruh anak sekolah minggu masih ibadah di rumah ya, ibadah online sekolah minggu dan belum ke gereja ya.
Guru sekolah minggu mengajak anak sekolah minggu untuk membuat video rekaman anak sekolah minggu sedang berdoa dengan tema ucapan syukur untuk keluarga, kesehatan, dan meminta untuk takut akan Tuhan. Durasi videonya maksimal 3 menit ya adik-adik. Nah, untuk videonya yang direkam tema berdoanya bisa dikirim melalui grup WhatsApp adik-adik masing-masing ya, sesuai per kelas ya. Dan jangan lupa disertakan nama lengkap, marganya, dan gurunya juga ya. Untuk persembahan adik-adik yang di rumah, masing-masing keluarga diharap untuk memberikan pembatas pada amplop untuk menandai persembahan umum dan adik-adik sekolah minggu. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, kita punya jargon ya yang biasa kita sebut setiap hari Minggu ya. Kita sebut bareng-bareng ya Kak. Ya Kak. Di rumah aja, jaga kesehatan, tetap berdoa. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa. Yesus di dalam rumah.